Selamat malam dan selamat datang Bapak dan Ibu sekalian dan para pemirsa yang ada di rumah dan menyaksikan tayangan ini. Ini adalah sebuah acara yang khusus untuk Anda warga Indonesia demi kemajuan dan masa depan Indonesia. Ya, dan juga pada malam hari ini kita akan menyaksikan di mana Kadin Indonesia menyelenggarakan sebuah dialog dengan Capres-Cawapres dengan tujuan demi kemajuan Indonesia, ya, seperti dikatakan oleh rekan saya Alvito, untuk juga berbagi tantangan dan juga persoalan dalam dunia usaha dengan pemerintah mendatang. Bapak dan Ibu sekalian mengetahui bahwa saya berasal dari TV yang berbeda dengan Afi. Afi berasal dari Metro TV dan saya berasal dari TV One. Jadi ini sebuah kesempatan yang langka ya, Alvito. Jadi siapa bilang kami berbeda? Kami sama untuk Indonesia. Betul. Sama seperti Bapak dan Ibu sekalian. Sama untuk Indonesia yang lebih baik. Dan seperti biasa ini merupakan agenda yang biasa dilaksanakan oleh Kadin, Afi. Setiap 5 tahun menjelang pemilihan presiden, Kadin merasa perlu untuk mengundang calon-calon presiden, calon-calon pemimpin bangsa kita untuk berdialog. Ya. Mereka akan mendengarkan visi dan apa yang menjadi program terutama di bidang ekonomi dan bisnis dari calon pemimpin kita. Sebaliknya mereka akan memberikan masukan kepada mereka siapapun calon-calon itu dengan harapan ketika mereka menjadi pemimpin, mereka bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh dunia bisnis. Nah, pada malam hari ini kurang lebih sekitar 90 menit atau 1,5 jam ke depan kita akan menyaksikan dari dunia usaha dan juga dunia bisnis. Banyak sekali sektor-sektor yang akan dibahas dalam dialog antara Kadin dengan Capres-Cawapres di 2014 ini. Mulai dari sektor investasi, pertanian, infrastruktur, sampai kemudian sektor perdagangan. Langsung bisa kita mulai acara ini, Bapak Ibu sekalian. Dialog Kadin dengan Capres-Cawapres 2014 kita mulai dengan hormat kami mengundang pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, yang juga akan ditemani oleh pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Suryo Bambang Sulisto dan juga Aditya Bakri. Selamat malam. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Pak Prabowo, apa kabar? Pak Hatta, apa kabar? Selamat malam. Baik, agak maju Pak. Silakan Bapak. Jangan ragu-ragu. Baik, sebelum kita memulai dialog ini, ada beberapa hal yang akan kita perhatikan terlebih dahulu. Sebelumnya kita ajak bapak-bapak ini, calon pemimpin kita, Capres dan Cawapres nomor urut 1, untuk menyaksikan sekelumit apa itu Kadin sesungguhnya. Mari kita lihat bersama Pak. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin merupakan satu-satunya organisasi bagi sektor pelaku-pelaku usaha di Indonesia yang dipayungi oleh Undang-Undang Dasar dengan 250 asosiasi yang tergabung di dalamnya. Kadin juga menaungi 34 kadin daerah di tingkat provinsi dan lebih dari 500 kabupaten serta kota dan bekerja sama dengan Kamar Dagang asing. Kadin Indonesia merupakan organisasi bersejarah yang didirikan pada 24 September 1968 oleh kadin daerah tingkat 1 yang ada di seluruh Indonesia atas prakarsa Kadin DKI Jakarta. Organisasi ini diakui pemerintah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 1973. Seiring perjalanannya, organisasi ini kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1987 dalam Musyawarah Pengusaha Indonesia yang bekerja sama dengan Dewan Koperasi dan wakil-wakil badan usaha milik negara, tepatnya 24 September 1987 di Jakarta. Organisasi ini memiliki tujuan utama membantu perekonomian bangsa demi mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha yang kuat dan kokoh, serta mampu bersaing di dalam dan luar negeri, sesuai dan berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kadin memiliki fungsi sebagai wadah konsultasi dan komunikasi antar pengusaha, serta pengusaha Indonesia dan pemerintah mengenai masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa di Indonesia. Tidak hanya meramu berbagai kebijakan ekonomi, namun Kadin juga berperan memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik, sehingga akan terbentuk sebuah iklim perekonomian nasional yang sehat dan dinamis, guna memberikan kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Sejak berdirinya 46 tahun silam,
organisasi ini telah berganti kepemimpinan sebanyak 9 kali. Pada era kepemimpinan Abu Rizal Bakri tahun 1994 hingga 2004, Kadin memainkan peran penting menjadi mitra sejajar dengan pemerintah dan membawa organisasi ini memasuki era baru yang demokratis, kompetitif, serta siap menjawab tantangan global di dunia internasional. Sebagai bentuk kepedulian Kadin terhadap bangsa ini, Kamar Dagang Indonesia telah melaksanakan dialog dengan calon presiden dan calon wakil presiden di setiap pemilu sejak pemilu 2004. Ketua Umum Kadin saat ini Suryo Bambang Sulisto telah menetapkan 5 program utama dalam kepemimpinannya hingga 2015 mendatang dengan fokus dalam bidang pemberdayaan daerah, kemandirian pangan dan energi, percepatan pembangunan infrastruktur, penciptaan usahawan baru, serta peningkatan ekspor dan investasi. Telah banyak kontribusi nyata yang telah diberikan Kamar Dagang Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi hingga saat ini. Bahkan tak hanya prestasi di dalam negeri, Kamar Dagang Indonesia juga mengambil peran penting dalam dunia internasional, salah satunya menjadi badan penasihat bisnis pada Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Selamat menyaksikan dialog Kadin dengan calon presiden dan calon wakil presiden 2014. Baik, Ya. kita Silakan Bapak. balik. Itu dia tadi kita saksikan bagaimana sejarah dan juga pencapaian prestasi dari Kadin Indonesia. Dan langsung saja untuk memulai acara ini Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan Ketua Penyelenggara Bapak Anindya Bakri untuk memberikan sambutannya. Oke, duduk dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat calon presiden dan calon wakil presiden Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Hatta Rajasa, terima kasih atas kehadirannya, karena ini merupakan kebanggaan untuk kita semua, Pak. Ketua Umum Senior Kadin, sini ada Pak Hidayat, ada Pak Ical, seluruh Kadin Indonesia, 33 Kadin Provinsi, pimpinan asosiasi, himpunan, sampai dengan Foreign Chamber. Dan tidak lupa tentunya pemirsa seluruh tanah air. Banyak menanyakan kepada kami, mengapa Kadin butuh membuat acara ini? Apa pentingnya bagi dunia usaha, apalagi bagi masyarakat luas? Bukankah sudah ada 5 debat KPU, bahkan salah satunya fokus di bidang ekonomi? Belum lagi masyarakat saat ini sedang dilanda demam, yaitu demam Piala Dunia. Terutama banyak sekali yang kecewa karena Spanyol dan Inggris juga sudah angkat koper. Ya. Melalui acara ini, Kadin menjawab. Pertama, acara ini sudah tradisi selama 10 tahun. Kedua, acara ini kami bisa mengerti lebih banyak lagi mengenai visi misi ekonomi para capres dan cawapres, dan sebaliknya kami berharap bahwa pemikiran kami, harapan kami juga bisa didengar oleh capres-cawapres. Dan yang ketiga, masyarakat luas berhak untuk mengetahui kemana Indonesia mau dibawa. Kami melihat bahwa untuk objektif seperti ini, format yang paling baik adalah dialog, bukan debat. Karena debat mengedepankan perbedaan, sedangkan dialog justru mencari titik temu dan mencari kesamaan. Kami merasa ketika berbicara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, kita harus bersama-sama. Ketika kita bicara untuk meningkatkan daya saing Indonesia di mata internasional, kita harus bersama-sama. Karena pada hakikatnya bukan saja Kadin ingin tumbuh Indonesia yang maju, tapi tumbuh bersama-sama. Kadin percaya bahwa apa yang akan terjadi pada tanggal 9 Juli ini sangatlah penting. Tapi lebih penting lagi apa yang terjadi sehabis 9 Juli. Kalau boleh saya meminjam slogan bapak-bapak, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anin sebagai Ketua Penyelenggara atas sambutannya. Kita akan segera dengarkan
sambutan dan paparan dari Ketua Umum Kadin Bapak Suryo B. Sulisto untuk menyampaikannya segera kepada hadirin dan juga pada capres-cawapres kita. Silakan. Terima kasih Bapak Calon Presiden Pak Prabowo Subianto, Bapak Calon Wakil Presiden Bapak Hatta Rajasa, sepuh saya, senior saya Bapak Abu Rizal Bakri, Pak Hidayat, mantan Ketua Umum Kadin, para pengusaha, tokoh-tokoh pengusaha, hadirin pemirsa yang berbahagia. Kadin Indonesia sangat bersyukur, sangat bergembira mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah dialog antara para pengusaha dengan calon presiden dan calon wakil presiden. Ini sesuatu yang sangat membanggakan. Di samping itu tentu kesempatan ini akan kita sampaikan harapan-harapan dunia usaha kepada capres dan cawapres, serta juga tentunya kita ingin mendengarkan gambaran pemikiran mengenai bagaimana pengelolaan pembangunan 2014 sampai dengan 2015. Saudara-saudara sekalian, kita semua memahami adalah pembangunan adalah sesuatu proses berkelanjutan dari tahap satu meningkat ke tahap yang lebih tinggi. Ibarat kita membangun gedung pencakar langit, fondasinya, basementnya, semua telah terbangun oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Kita sekarang berada pada tingkat yang ke-50 dan kita menikmati udara yang segar, udara yang nyaman. Perlu kita akui bahwa di dalam 10 tahun terakhir ekonomi kita, Indonesia telah menikmati pertumbuhan yang cukup sangat berarti. Kita telah menikmati pertumbuhan yang cukup baik. Kita telah meningkatkan pendapatan per kapita kita, dan juga kita telah menjadi anggota G20 dan menjadi kekuatan ekonomi 16 terbesar di dunia. Namun sebagai negara yang besar, kita tentu juga memahami bahwa banyak sekali tantangan, permasalahan yang sangat kompleks yang dihadapi oleh bangsa kita ini, dan yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh pemerintahan saat ini, dan mungkin akan diwariskan kepada pemerintahan yang akan datang. Bahkan kita juga mengetahui bahwa ada beberapa lembaga internasional yang mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi yang nomor 7 terbesar di dunia. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kita dapat mencapai target itu, cita-cita itu? Jawaban dari Kadin adalah mungkin, kecuali apabila kita dapat memiliki 3 prioritas, dan terkait dengan itu kemampuan kita untuk melaksanakannya. Yang pertama adalah infrastruktur yang memadai, yang mencukupi, yang berkualitas. Kita tertinggal dalam hal ini, dan ini perlu kita kejar. Kita pandai merencanakan, tapi di dalam pelaksanaannya mungkin kita perlu memperbaiki itu. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang berkualitas, yang unggul, yang profesional. Dalam kaitan ini tentu ada kaitannya dengan sistem pendidikan kita yang perlu mendapatkan reformasi apabila diperlukan. Dan yang ketiga, Bapak Presiden, Wakil Presiden, adalah kemampuan kita untuk menciptakan, untuk merumuskan kebijakan publik yang betul-betul pas, yang efektif, yang dapat mengantar kita ke suatu kemajuan, bukan kemunduran. Inilah kira-kira barangkali harapan kita untuk para calon presiden, calon wakil presiden yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ketua Umum Kadin, Pak Suryo B. Sulisto. Baik. Dan sepertinya kita sudah mulai, sudah siap. Saya tanya Pak Prabowo dan Pak Hatta sudah siap untuk mulai dialog pada malam hari ini. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan kita juga akan ingin dengarkan apa kata sambutan dari pasangan capres-cawapres pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pak Suryo dan Mas Ani silakan.